Ngantar ke sana atau bukan gua? Iya tahu, bukan. Mobil. Wah. Taruh dulu. Mana nih? Sini. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang terjadi pada seorang ustazah. Dan mirisnya, hanya uang sebesar Rp7.000 seorang pengajar pondok pesantren harus kehilangan nyawanya. Bagaimana kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Guys, kisah dan kasus hari ini akan dibuka dari sosok korban itu sendiri. Korban ini seorang wanita muda bernama Hasanah, berusia 25 tahun. Diketahui, korban merupakan anak yatim piatu sejak usianya 10 tahun. Setelah itu, Hasanah pun tinggal bersama dengan neneknya yang berada di Jalan Seledri, RT 020, RW 005, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Utara Kota Banjarbaru. Setelah menjadi yatim piatu, Hasanah ini memiliki ibu sambung yang bernama Mudia. Ibu sambungnya ini yang menjadi pengganti kedua orang tua korban setelah meninggal dunia. Mudia sendiri telah merawat dan membesarkan korban Hasanah sejak usianya 10 tahun hingga dewasa. Mudia pun memberikan kasih sayang serta perhatian kepada korban layaknya anak sendiri. Sementara itu, menurut ibu sambung, teman dan santri yang mengenal kepribadiannya, sosok korban ini sendiri dikenal penyayang, ramah, dan ceria. Korban Hasanah sendiri seorang pengajar di sebuah pondok pesantren Muratul Lugah Martapura. Korban mengajar ilmu bahasa Nahwu Shorof. Selain menjadi seorang pengajar, korban pun bekerja sampingan sebagai karyawan toko aksesoris. Akhlak yang baik yang tercermin pada dirinya yang menjadi luka bagi siapapun yang mengenal korban ini semasa hidupnya. Terlebih untuk Mudia, ibu sambungnya. Mudia menceritakan momen terakhir bersama dengan korban. Momen itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 April 2026. Pada hari itu, korban tengah bekerja menjaga toko di kawasan Martapura, yang dimana pada hari itu, korban ini mendapatkan shift kerja masuk pada sore hari dan pulang pada jam 19.00. Lalu di saat korban ini sedang menjaga toko, korban pun menghubungi ibu sambungnya Mudia melalui pesan WhatsApp. Dalam pesan WhatsApp, korban ini meminta untuk dibawakan air minum karena kehausan dan meminta dibawakan es atau minuman dingin. Pada saat menerima pesan tersebut, Mudia pun sempat merasa aneh karena permintaan itu tidak seperti biasa. Lalu Mudia pun membalas pesan, "Sore nanti mama ke sana karena motornya sedang dipakai bapak bekerja." Lalu pada sore hari jam 18.00, ibunya pun langsung keluar rumah membelikan minum dan mengantarkannya ke tempat korban bekerja. Saat Mudia ini bertemu dengan korban di toko, korban lebih banyak diam. Lalu Mudia memuji korban dengan mengatakan wajah korban hari ini terlihat cantik sekali. Namun anehnya, korban ini hanya tersenyum kecil lalu diam lagi. Meski ada perasaan aneh dalam hati Mudia, namun pada sore itu berlalu seperti biasa. Hingga pada keesokan harinya, hari Rabu 29 April 2026, Mudia, ibu sambung korban ini, mendapatkan kabar jika korban tidak masuk mengajar. Lalu Mudia ini mengecek keberadaan korban di rumah, yang ternyata pada malam harinya korban pun tidak pulang ke rumah. Mendapati hal itu, Mudia pun sangat khawatir dengan kondisi korban Hasanah. Lalu melakukan pencarian bersama dengan rekan-rekan korban sesama pengajar lainnya. Mudia bersama dengan sang suami dan rekan korban menelusuri jalan yang biasa dilalui oleh korban ini. Dalam penelusuran jalan yang biasa dilalui oleh korban, Mudia pun sempat bertemu dengan dua orang pria yang berada di sebuah gubuk. Ibu sambung korban ini sempat meminta izin
untuk memeriksa gubuk. Mudia pun menceritakan sedang mencari anaknya yang dari semalam tidak pulang ke rumah dan sedang mencari keberadaannya. Lalu dengan tenang, kedua pria pun mempersilahkan ibu korban untuk memeriksa gubuk mereka. Namun ternyata di dalam gubuk, Mudia tidak mendapati keberadaan korban ini. Tetapi dikarenakan ikatan batin yang kuat, Mudia pun sangat yakin jika korban Hasanah ada di sekitaran lokasi dan tetap mencari korban sepanjang jalan yang biasa dilalui oleh korban Hasanah. Upaya pencarian pun akhirnya berbuah hasil, yang dimana motor korban pun akhirnya ditemukan di balik semak-semak, sehingga memperkuat keyakinan jika korban ini masih berada di sekitaran lokasi. Karena keyakinan itulah akhirnya jasad korban pun ditemukan pada hari Rabu malam 29 April 2026 setelah 1 jam melakukan pencarian. Selain itu, kondisi korban pun pada saat ditemukan dalam kondisi mulut tersumpal kaos kaki dan tertutup jilbab milik korban itu sendiri. Penemuan ini pun segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat dan polisi yang tiba di lokasi segera melakukan identifikasi dan olah TKP. Hasil identifikasi diketahui korban ini mengalami luka pada bagian leher dan kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul. Selain itu, perhiasan anting dan ponsel korban pun turut hilang dalam peristiwa tersebut, sehingga awal dugaan jika korban ini merupakan korban begal. Yung barai. Mama cinta anak ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Pintar mo ka. Sayang, saya mau baca. Pas nyatanya setiap iya wajah namanya Ikam di mana nak di mana singgah mana makin merinding. Anakku ada di sini, anakku ada di sini. Udah panggil terus namanya. Jasad korban Hasanah segera dievakuasi menuju rumah sakit Ulin Banjarmasin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai penyebab pasti dari kematiannya. Dan berdasarkan dari hasil otopsi tim forensik RSUD Ulin Banjarmasin, korban Hasanah mengalami trauma benda tumpul pada bagian kepala yang menyebabkan pendarahan hebat. Selain itu, ditemukan patah tulang pada bagian rahang dan leher korban. Pihak kepolisian mulai melakukan pelacakan ponsel korban yang hilang. Ya amat Allah, ya Hasanah binti Mariyati, ya Hasanah binti Muhammad Hashwan. Wa'lami annaki muqimatun bihadzal barzah ila yaumil yub'atsun. Idza qila laki ma taqulin fi hajar rajul alladhi bu'itha fikum wa fil khalqi ajma'in. Aquli huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat min rabbih fataba'na bih wa saddaqna bi risalatihi fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Upaya polisi dalam mengungkap kasus ini terbilang cepat. Tidak dijelaskan bagaimana polisi bisa mengungkap kasusnya. Namun polisi mengkonfirmasi pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, pihak kepolisian telah berhasil menangkap 2 orang pria yang bernama Ahmad Sodikin dan Muhammad Firman Irazat. Kedua pelaku ini ditangkap pada saat sedang berada di sebuah gubuk. Dan mirisnya, gubuk tersebut merupakan tempat yang didatangi oleh ibu sambung korban pada saat sedang mencari keberadaan korban itu. Sementara dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini memiliki motif lantaran tidak memiliki uang. Menurut Ketua RT 19 Sungai Ulin yang bernama Wianto, kedua pelaku bukan warga asli Sungai Ulin dan tinggal berpindah-pindah. Di dalam kesehariannya, kedua pelaku ini bekerja ikut berkebun di lahan milik orang lain di sekitaran gubuk mereka tinggal. Kedua pelaku ini terbilang cukup lama menempati gubuk tersebut selama 2 tahun. Selama tinggal di sana, kedua pelaku ini tidak pernah melapor kepada RT setempat. Cuma lapor izin, lalu lalang trayek pupuk dan lebih saja. Wianto pun menyebutkan jika salah satu pelaku memiliki riwayat perilaku yang kurang baik atau memiliki catatan hitam di tempat tinggal sebelumnya. Menggawe itu merampok
niat mencari duitnya. Mencari duitnya. Duitnya berarti rampok. Cari duitnya. Udah itu. Begal lah mereka. Oke. Pelakunya udah tahu. Sudah kami borgol. Sudah kami borgol. Enggak apa-apa, sudah. Mati, udah tahu. Sudah kami borgol. Tahu. Udah Bu, bawa ke sana aja. Bu, Iya, sudah ada. Yang penting sudah arwah sudah tenang. Di situ padahal. iya, orangnya dibegal di situ, disangkong di situ. Enggak apa-apa ya. Udah gue tanya berdua aja. Ya. Kronologi pada pembunuhan ini bermula di saat kedua pelaku tidak memiliki uang untuk kebutuhannya. Kedua pelaku ini mengaku sempat meminjam uang pada bosnya, namun ditolak. Penolakan itu membuat keduanya pun bingung. Akhirnya berpikir bagaimana caranya untuk bisa memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar. Lalu keduanya memutuskan untuk melakukan pembegalan, dan yang menjadi targetnya adalah korban. Target pembegalan itu bukan tanpa alasan. Korban ini rutin melintasi jalan yang dimana lokasi gubuk tempat tinggal kedua pelaku ini. Korban pun dalam melakukan aktivitas mengajar di pesantren, menjaga toko, dan pulang ke rumahnya selalu mengendarai motor. Selain itu, korban selalu membawa tas yang diyakini oleh kedua pelaku jika korban ini pasti membawa uang di dalam tas tersebut. Sehingga kedua pelaku pun mulai mengintai aktivitas dari korban dan jam berapa korban ini melintasi jalan. Dan setelahnya kedua pelaku ini mulai mengintai kegiatan korban selama beberapa hari. Setelah yakin targetnya terkunci, aksi kedua pelaku pun disepakati pada hari Selasa tanggal 28 April 2026. Pada hari itu, kedua pelaku ini bersembunyi di balik semak-semak selama 2 jam menunggu kedatangan korban. Saat waktu menjelang maghrib, akhirnya korban pun datang dengan mengendarai motornya. Di saat itulah kedua pelaku langsung menyergap dan Ahmad Sodikin langsung memukul kepala korban dengan kayu balok hingga korban pun terjatuh dari motornya. Pada saat pukulan pertama itu, korban masih tersadar dan melakukan perlawanan. Pelaku Ahmad Sodikin yang menyadari akan hal itu langsung memukuli korban secara membabi buta hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa. Lalu kedua pelaku menyumpal mulut korban menggunakan kaos kaki dan menutup mulut korban menggunakan kerudung yang dikenakan oleh korban. Lalu mengangkat tubuhnya disembunyikan di balik semak-semak. Setelahnya kedua pelaku pun memeriksa tas korban. Dan di dalam tas milik korban hanya ada ponsel dan uang Rp7.000 yang memang korban ini jarang memegang uang cash dan selalu bertransaksi menggunakan QRIS. Kedua pelaku ini sempat membawa motor milik korban dan berniat untuk menjualnya. Namun dikarenakan khawatir dicurigai, akhirnya kedua pelaku pun memutuskan untuk menyembunyikan motor di balik semak-semak yang lokasinya tidak jauh dari TKP pembunuhan. Kedua pelaku ini mengaku akan menjual motor setelah situasi aman. Lalu ponsel milik korban pun sempat dijual oleh pelaku. Hingga akhirnya kedua pelaku pun berhasil tertangkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun menjerat kedua pelaku ini dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Mura Akbelowa Martapura mengucapkan terima kasih kepada dari kepolisian. Alhamdulillah sudah menangkap tersangka. Itu suatu yang kami harapkan dari keluarga almarhumah dan teman-teman yang mengajar ini. Terima kasih sekali lagi untuk hubungan kepolisian. Itu aja yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan di negara kita, di Banjarmasin terutama, mudah-mudahan kriminal kemudian tidak ada terjadi lagi. Itu dihukum mati. Tinggi seberat-beratnya lah. Guys, inti seri dari kasus ini, kalau manusia atau orang
sudah memiliki hati yang busuk, sudah tidak memandang targetnya. Intinya bagaimana nafsu dan keinginannya bisa terpenuhi, segala cara pun dihalalkan. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang memiliki watak dan hati yang busuk seperti kedua pelaku ini. Dan mari kita doakan semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?